Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9A KKN Tematik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2021. Di sini kami akan memberikan informasi tentang pembuatan Google Formulir untuk pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi ini. Sebelum itu, kami akan memberikan gambaran apa itu Google Formulir. Google Formulir merupakan sebuah layanan Google yang bisa Anda gunakan untuk membuat survei secara online. Untuk guru, Google Formulir ini sangatlah rekomen untuk membuat pertanyaan online untuk siswa. Pertama, Anda memasuki Google Chrome atau aplikasi browser yang lainnya. Langkah selanjutnya yaitu Anda memasuki Gmail yang berada di pojok kiri atas yang ditunjukkan pada warna kuning tersebut. Lalu, pastikan pada komputer Anda atau laptop tersangkut Gmail yang Anda miliki. Selanjutnya yaitu klik simbol titik banyak yang berada di pojok kanan tersebut. Setelah dibuka, di sini terdapat banyak sekali aplikasi layanan Google. Anda dapat membuka layanan Google Formulir karena di sini kita akan membuat pertanyaan melalui Google Formulir. Seperti inilah tampilan utama dari Google Formulir. Dan untuk membuat pertanyaan di Google Formulir, Anda dapat memulai formulir baru dengan cara klik icon tambah ini. Lalu setelah diklik, muncullah tampilan seperti ini. Ada terdapat banyak bagian-bagian dari Google Formulir. Dan cara yang pertama untuk Anda membuat soal yaitu klik formulir tanpa judul ini dengan cara mengisikan subtema yang akan diajarkan kepada siswa. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat soal tentang matematika kelas 7. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan deskripsi yang terdapat di bawah subjudul. Sebagai contoh, kita akan memberikan deskripsi untuk subjudul tersebut, yaitu kerjakan soal di bawah ini. Langkah selanjutnya untuk membuat soal yaitu klik pertanyaan tanpa judul tersebut untuk mengisi nama siswa dengan jawaban singkat. Pada bagian ini, kalian dapat mengisi dengan nama. Di bawah tulisan tersebut, terdapat jawaban singkat yang akan diisikan dengan nama siswa. Untuk menambah slide selanjutnya, Anda klik icon plus ini. Lalu muncullah pertanyaan selanjutnya yang bisa Anda isi dengan kelas. Pastikan jangan lupa untuk mengklik wajib diisi agar responden bisa mengisi jawaban pertanyaan yang Anda buat. Jadi itulah dua contoh jawaban singkat untuk siswa mengisi nama dan kelas. Untuk membuat soal selanjutnya yaitu klik tombol plus. Lalu Anda dapat membuat soal nomor 1. Pada nomor 1 ini, Anda dapat mengisi dengan jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linear, isi pilihan ganda, petak kotak centang, tanggal, dan waktu. Di sini kita akan memilih pilihan ganda. Pada pertanyaan nomor 1, kita akan mengisi pertanyaan 5 ditambah 1 sama dengan, dan untuk jawabannya
Di sini terdapat banyak opsi. Kita akan mengisi opsi pertama dengan jawaban A, yaitu 10. Untuk jawaban opsi kedua, yaitu diisi dengan jawaban B, yaitu 16. Untuk opsi yang ketiga, yaitu diisi dengan jawaban C, yaitu 9. Lalu selanjutnya untuk opsi yang keempat, yaitu diisi dengan jawaban D, 6. Untuk membuat soal yang kedua, klik tombol plus. Lalu setelah itu, pilih model jawaban yang Anda inginkan dengan cara mengklik seperti sebelumnya. Di sini kita akan memilih model jawaban untuk nomor 2, yaitu dengan paragraf. Sudah memilih model jawaban, kita tulis pertanyaan nomor 2. Di sini kita mempunyai soal matematika, hasil penjumlahan dari 10 ditambah 5 sama dengan. Di sini siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan menuliskan teks jawaban panjang di bawah pertanyaan nomor 2. Pada teks jawaban panjang ini, siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang panjang atau uraian sesuai dengan pemikiran siswa tersebut. Jangan lupa untuk mengklik wajib diisi pada nomor 1 dan wajib diisi pada nomor 2. Pada icon ini berfungsi untuk menambah pertanyaan. Icon ini berfungsi untuk menambah formulir lainnya. Di sini terdapat banyak formulir yang kita punya. Lalu pada icon ini yaitu tambahkan judul dan deskripsi yang berfungsi untuk menambahkan judul dan deskripsi seperti yang di atas. Lalu pada icon ini yaitu tambahkan gambar. Jadi pada icon ini berfungsi untuk mengunggah atau menambahkan gambar pada soal melalui kamera, melalui URL, melalui foto, melalui Google Drive, atau melalui Google penelusuran gambar. Icon selanjutnya yaitu tambahkan video. Tambahkan video di sini bisa melalui YouTube dengan cara mengcopy URL atau mengcopy link YouTube yang akan dipakai. Icon selanjutnya yaitu tambahkan bagian. Tambahkan bagian di sini berfungsi untuk membuat soal sesi kedua ataupun selanjutnya. Pada bagian ini sama saja dengan bagian yang di atas, yaitu pada bagian ini diisi dengan subjudul dengan soal sesi 2 ataupun yang lainnya. Icon yang bergambar seperti tempat menaruh cat lukisan berfungsi untuk mengubah warna pada lapisan bagian atas formulir. Di sini juga dapat mengubah header atau sampul gambar Google Formulir yang kita punya. Ada berbagai macam header gambar yang ada di Google Formulir. Ada ulang tahun, pesta, khusus anak-anak, pernikahan, dunia malam, olahraga dan game, perjalanan. Ada juga kantor dan sekolah, ilustrasi, makanan, dan bersantap. Setelah kita memilih header yang kita sukai, lalu kita sisipkan.
untuk ditambahkan ke Google Formulir yang kita punya. Lalu, pilihlah tema sesuai dengan keinginan Anda. Pada warna tema, banyak sekali macam-macam warna, dari warna yang gelap sampai yang terang. Seperti inilah contoh warna terang dan warna gelap, dan banyak yang lainnya. Pilihlah sesuai dengan keinginan Anda, atau kita juga bisa mengkostum warna yang kita mau. Lalu, klik tambah untuk menambah list warna yang kita punya. Seperti inilah hasil dari penambahan header, warna tema, dan font Google Formulir yang kita buat. Selain itu, kita juga bisa mengubah font yang ada di Google Formulir. Ada font dasar, font estetik, font formal, dan font lucu. Kita di sini memilih font lucu. Begitulah cara membuat soal di Google Formulir. Sebelum mengirimkan soal ke siswa, klik icon gambar mata ini. Icon tersebut digunakan untuk melihat soal yang kita buat tadi. Dan untuk melihat tampilan soal yang kita buat pada perangkat responden yang kita bagikan link Google Formulir yang kita buat, entah itu memakai smartphone, laptop, ataupun komputer. Lalu, ubah nama Google Formulir yang kita buat tadi sesuai dengan keinginan kita. Kita mengubah nama Google Formulir yang kita buat dengan nama Soal Matematika 2021. Jadi, di sini semua soal yang tadi kita buat akan tersimpan di dalam C Drive. Lalu di sini terdapat setelan atau pengaturan. Di sini terdapat kolom umum, berisikan kumpulkan email, batasi ke 1 jawaban, edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Klik sesuai dengan kebutuhan Anda. Pada kolom presentasi terdapat tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, dan tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Klik sesuai apa yang Anda butuhkan. Atau, Anda dapat menulis pesan konfirmasi yang dituliskan pada bagian ini. Anda juga dapat menonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Jika Anda ingin pertanyaan Google Formulir yang Anda buat untuk menjadi kuis, klik jadikan sebagai kuis. Jika tidak, nonaktifkan. Lalu setelah itu simpan. Jika semua langkah-langkah sudah terselesaikan, klik tanda kirim pada pojok kanan atas. Anda bisa mengirim pertanyaan ke email dengan cara menuliskan tujuan alamat email yang akan dikirimkan soal tersebut. Bisa juga kirim melalui URL. Di sini Anda bisa perpendek URL. Lalu URL atau tautan tersebut disalin. Atau kirim melalui sematkan HTML. Lalu HTML tersebut disalin untuk disalin ke browser. Setelah pembuatan Google Formulir selesai, Anda bisa mengecek siapa saja responden atau orang yang mengisi pertanyaan yang Anda buat di Google Formulir. Pertama, silakan Anda membuka layanan Google Formulir. Lalu muncullah tampilan seperti ini. Selanjutnya, cari Google Formulir yang Anda buat tadi. Lalu buka. Di sini terdapat pertanyaan dan
jawaban berjumlah 3. Lalu setelah itu kita buka jawaban tersebut. Di sini terdapat 3 jawaban dari 3 responden. Pada bagian ini merupakan nama-nama dari responden yang mengisi pertanyaan kita. Lalu terdapat kelas dan muncullah pertanyaan yang kita buat tadi. Di sini pertanyaan yang kita buat digambarkan dengan diagram agar meringkasi banyaknya respon dari orang yang mengisi soal yang kita buat. Pada tulisan pertanyaan ini terdapat responden mengisi 2 pertanyaan itu secara lengkap atau tidak. Pada tulisan individual ini berfungsi untuk melihat jawaban responden secara individual atau pribadi. Lalu Anda dapat cetak jawaban, hapus jawaban, dan membuat spreadsheet. Pada titik 3 yang berada di samping spreadsheet, dapatkan notifikasi email, pilih tujuan jawaban, download jawaban, cetak semua jawaban, dan hapus semua jawaban. Jika Anda klik membuat spreadsheet, muncullah buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada. Anda klik buat spreadsheet baru, lalu buat, dan muncullah tampilan spreadsheet seperti ini. Pada spreadsheet ini berisikan nama responden dan soal yang kita buat tadi beserta jawaban yang telah dijawab responden dalam bentuk tabel. Pada spreadsheet juga terdapat file yang berisikan berbagai macam. Lalu ada edit berisikan urungkan, ulangi, potong, salin, ataupun yang lainnya. Lalu ada tampilan, sisipkan, format, data, alat, formulir, add-on, dan bantuan. Pada icon ini terdapat presentasikan dokumen ke rapat. Ini berfungsi jika Anda ingin mempresentasikan Google Formulir yang Anda buat ke Google Meet ataupun Zoom. Lalu setelah itu bagikan. Anda dapat membagikan kepada orang lain dan grup. Atau kepada orang yang hanya mendapatkan link. Lalu salin link, setelah itu selesai. Anda dapat kembali ke tampilan jawaban responden. Demikian cara membuat soal di Google Formulir. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.